semuanya, apa kabar? Hai, pergi-pergi ke Jambi, pulangnya mampir Brastagi, waktunya kita ngerumpi. Gak perlu galau lagi, yuk kita ngopi. Halo semuanya sobat pintar, apa kabar? Sudah ngopi apa hari ini? Gitu. Mudah-mudahan sobat pintar semua dalam keadaan sehat-sehat ya, gitu. Apa kabar sobat pintar semua? Di keseruan kali ini kita akan ngobrolin soal healing sesuai dengan judul yang di atas ya. Kebanyakan healing salah siapa? Aku atau masalahku? Nih, kira-kira salah siapa nih ya? Gitu kan? Masih ditemani dengan aku, Dita Anindita dari Wiloka Workshop. Aku seorang konselor pendidikan dan pengembangan diri di Wiloka Workshop. Nah, buat sobat pintar yang belum tahu Wiloka Workshop itu apa? Kami adalah sebuah apa kalian menyebutnya? Ruang pengembangan diri yang berdiri sejak 26 Mei 2017 yang bertujuan memfasilitasi perkembangan diri serta pembiasaan gaya hidup sehat gitu ya. Aktivitas yang dijalankan oleh Wiloka Workshop didasarkan pada keselarasan antara kesehatan fisik dan psikologis. Wiloka Workshop berharap dapat menjadi vitamin bagi tubuh, pikiran, dan perilaku bagi masyarakat. Nah, boleh ya teman-teman dikepoin Instagramnya @wiloka.workshop. Nah, pada hari ini seperti biasa kalau ngopi tuh nggak mungkin sendirian. Aku akan ditemani oleh dua orang teman-temanku. Halo Kak Dimas. Halo Kak Dite. Halo Kak Dite. Hai, wah ini dia. Sebentar aku. Nah gitu. Ini dia teman-teman yang akan menemani aku ngopi di sore hari ini, yang kita akan ngomongin soal healing. Healing bikin pening gak sih kakak-kakak? Benar sih. Nah kan langsung bener nih gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, bolehkah kita berkenalan dulu, jadi biar sobat pintar semua juga mengenal nih, katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Boleh berkenalan dulu kakak-kakak, silahkan. Siapakah engkau, namamu siapa? Silahkan. Kak dulu, Kak Dimas atau Kak Dimas dulu deh, Kak Dimas dulu. Oke, boleh Kak halo Dimas. Semuanya, halo sobat pintar, perkenalkan namaku adalah Dimas Kemudia, biasa dipanggil Dimas, dan aku adalah salah satu student intern yang ada di Aku Pintar Indonesia. Terus kampus asalku ada di Universitas Brawijaya. Oh, dari Brawijaya. Oke, terima kasih Kak Dimas. Selanjutnya Kak Alma, silahkan. Oke, halo semuanya, halo sobat pintar. Jadi namaku Alma Tia Fidausya, dipanggil Kak Alma. Sama kayak Kak Dimas, aku dulu juga student intern di Aku Pintar. Dulu itu aku divisi konten kreator pendidikan gitu. Nah, terus sekarang aku lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, oke. Wah, ini rekan-rekanku dari Jawa Timur. Teman-teman yang ada di Jawa Timur, seputaran Jawa Timur, boleh say hi sobat pintar semuanya. Ini arek Malang sama Caca saka Surabaya iki ya. Oke, baiklah. Kita langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Ini temanya agak-agak berat ini menurutku daripada obrolan ngopi yang kemarin-kemarin nih. Ini agak apa nih, rasa-rasanya agak gimana gitu ketika membahas soal si perhealingan ini gitu. Nah, menurut Kak Alma sama Kak Dimas nih, aku mau langsung aja tak tembak. Menurut kalian, healing itu tuh apa toh gitu? Siapa nih? Siapa dulu nih? Oke, aku Dimas dulu. Oke, kalau menurut aku pribadi sih, self healing tuh apa ya, kayak sebuah aktivitas untuk merecover diri sendiri dari masalah yang ada tanpa bantuan dari orang lain. Kayak nggak ada bantuan dari teman, nggak ada bantuan dari orang tua, bahkan itu nggak ada bantuan dari profesional. Jadi kita sendiri yang merecover diri kita sendiri kalau misalnya ada masalah, kayak gitu sih Kak Dite. Oh, itu self healing ya, gitu. Self healing. Bentar Kak, ada yang komen healing sama dengan bangkrut katanya. Ya ampun. Betul banget. Waduh, itu healing pening itu namanya. Kalau healingnya buka Shopee kali ya Kak, bikin bangkrut. Nah, itu agak-agak gawat tuh namanya. Itu healing atau apa tuh, pelarian kayaknya. Oke, kalau Kak Alma gimana? Oke.
kalau menurut aku yang namanya self healing kan, healing tuh kan dari kata heal ya Kak, artinya tuh sembuh gitu. Jadi kalau misalnya kita selesai ngelakuin healing ya berarti kita sembuh atau ya udah selesai dari masalah gitu kan. Gitu sih Kak, kataku. Jadi healing itu gimana cara kita buat em, istilahnya merefresh lah pikiran kita, terus akhirnya cara kita keluar dari masalah. Tapi setelah kita melakukan healing tersebut, waktu kita balik itu udah selesai, kita udah nggak dealing lagi sama masalah itu lagi gitu sih. Ada yang aku garis bawah ini. Healing itu ketika kita keluar dari tidak dealing lagi dengan masalahnya gitu ya Kak ya. Iya, benar. Nah, oke. Nah, ini yang apa nih? Karena kan si kata-kata healing ini nih lagi apa ya, merebak gitu di sosial media. Iya, semua banyak bahasan itu ngomonginnya soal healing lah, healing beginilah, healing begitu. Tapi kebanyakan juga tidak bisa kita pungkiri ketika aku habis healing tapi kok selesai healing mau healing malah lagi. makin pening ya. Gitu kan. Kok malah makin pening ya Mbak gitu, kok malah habis healing kesini, habis healing begitu kok aku malah jadi tetap kepikiran ya, kok malah makin overthinking. Nah kan udah healing pening overthinking deh gitu, nggak selesai lingkarannya muter-muter gitu kan. Aku akan sedikit membacakan apa nih namanya, udah aku tulis nih biar nggak salah gitu ya. Jadi seperti yang tadi Kak Alma bilang, healing itu kan kata apa namanya, kalimatnya dari kata-kata heal, dari sembuh gitu. Heal itu sembuh, sehingga arti kata healing ini merujuk pada penyembuhan atau pengobatan gitu. Apakah artinya sakit Kak? Oh iya, karena kan sesuatu yang disembuhkan itu kan karena dari apa ya? Karena adanya sakit gitu kan. Adanya sakit. Nah, kemudian kalau kita merujuknya ke self healing, tujuan dari self healing sendiri adalah untuk memahami diri sendiri nih. Memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Terus, jadi ketika teman-teman berhasil melakukan self-healing, maka kita nih gitu akan menjadi pribadi yang biasanya lebih tegar menghadapi situasi dan kondisi, lebih nyaman menghadapi kegagalan gitu. Kalau apa namanya, apakah artinya itu tidak perlu profesional? Justru ketika healing itu butuh bantuan oleh profesional gitu. Jadi untuk mencapai step si self healing ini nih harus ada dibantu dulu sama profesional, di apa nih, awareness-nya dikuatkan dulu, baru deh teman-teman bisa melakukan self healing gitu. Jadi ya benar kata Kak Dimas tadi di awal, kalau self healing itu ya fokusnya di kamu, nggak bisa dibantuin sama orang lain gitu. Tapi untuk mencapai itu nih sobat pintar semuanya, kebanyakan biasanya harus dibantuin dulu sama yang profesional gitu. Yang masih sering salah ini biasanya kecampur sama coping stress sama refreshing nih. Nah, ada coping stress, ada refreshing, ada healing. Aduh, itu apa lagi tuh gitu ya. Makin bingung nih Kak. Makin bingung kan? Nah, oke. Coping stress itu coping ini adalah sebuah upaya seorang individu untuk menanggulangi situasi stres yang yang mengakibatkan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Kalau coping stress itu ada dua macam, ada dua strategi yang dilakukan. Biasanya coping stress yang fokusnya ke problem solvingnya, tapi ada juga yang berfokus ke strategi copingnya, lebih ke emosinya, emotional focus coping. Itu kalau coping stress tuh. Jadi gimana kita ngehadapin stres itu tuh, pakai cara apa? Itu namanya coping stress. Kalau refreshing itu kegiatan yang bertujuan untuk menyegarkan kondisi tubuh dan pikiran yang disebabkan sama padatnya aktivitas, tugas ya, kegiatan daily life-nya teman-teman gitu, yang menguras banyak tenaga baik secara pikiran maupun tubuh gitu ya, sehingga kondisi tubuh dan pikiran ini perlu jadi lebih seger gitu. Jadi teman-teman cari penghiburan nih. Jadi kalau ke pantai nih, itu nggak cuman, itu menurutku masih termasuk kategori refreshing gitu ya. Nonton drakor itu masih refreshing. Check out keranjang orange itu refreshing tuh. Karena kalau habis check out habis itu langsung kok tagihan peleternya nambah ya. nggak jadi refreshing, makin pening nih gitu. Begitu ya sobat pintar. Jadi
makin pusing bener. Perlu agak dijabarin sedikit di depan biar nggak kecampur-kecampur nih gitu. Nah, kalau Kak Alma dan Kak Dimas sendiri nih, sesering apa sih biasanya melakukan apa ya? Ya bisa jadi kita sebutlah healing yang sedang ngetren ini, atau mungkin sesering apa sih kakak-kakak melakukan refreshing itu tadi gitu. Oke, Kak Alma dulu. Siapa? Boleh. Kak Dimas nih. Kak Dimas dulu deh. Aku boleh. Yang apa aku dulu deh. Kalau misalnya aku sendiri sih, yang untuk melakukan healing yang lagi ngetren sekarang tuh lagi jarang banget, Kak. Kenapa? Karena tuh kalau misalnya aku ada masalah, misalnya kayak untuk tugas, kerjaan, dan kawan-kawan, aku tuh biasanya kayak evaluasi instead of ngelakuin healing yang lagi ngetren sekarang. Kayak flashback, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi masalahnya, kayak gitu kan. Kalau enggak, ya udah. Soalnya menurutku kayak problem happen for reasons, kayak gitu kan. Jadi self-healing yang biasanya kadang-kadang orang lakuin, itu kadang-kadang aku lakuin juga kayak gitu. Jadi nggak tiap hari aku lakuin self healing gitu. Jadi ya kayak gitu sih, aku kadang-kadang nggak selamanya kayak misalnya hari ini ada tugas langsung healing gitu, enggak. Jadi kayak harus menunggu dulu, terus berevaluasi dulu, tanya-tanya dulu ke diri sendiri apa sih yang aku butuhin kayak gitu. Baru deh kalau misalnya emang butuh refreshing, ya udah refreshing. Kalau misalnya lagi butuh healing yang katanya orang-orang healing, ya udah aku healing kayak gitu sih. Oke, aku bold lagi nih Kak. Kalau Kak Dimas itu mengevaluasi dulu nih, ngelihat nih flashback ke belakang nih. Apa sih yang terjadi di aku gitu? Apa sih yang bikin aku kok tiba-tiba jeludrek gitu ya Kak, kalau kata orang Jawa gitu kan. Kok bikin penat itu apa sih gitu? Itu dicari tahu dulu nih. Itu kalau Kak Dimas. Kalau Kak Alma? Kalau aku sih, kalau seringnya sih juga enggak ya Kak. Biasanya kalau misalnya lagi ada masalah yang sampai mempengaruhi aku sampai setiap harinya kepikiran, itu ya sebenarnya sama sih ya. Kadang kan karena biasanya aku butuh waktu sendiri ya. Karena itu kalau misalnya stres itu aku nggak yang ya udah deh, misalnya cari energi laginya tuh bukan dengan cara ketemu orang gitu. Biasanya aku diam di kamar sendiri gitu, terus aduh kenapa ya bisa kayak gini ya, mungkin mirip-mirip sama evaluasi kayak Kak Dimas gitu ya. Baru gitu sih. Terus kalau misalnya buat seringnya misalnya kayak main tiap hari, itu enggak sih, aku lebih mungkin istilahnya ngilang gitu loh Kak, ngilang dari sosial media, nggak update apa-apa biasanya gitu. Jadi kayak sendirian lama gitu sih kalau aku gitu. Jadi kalau misalnya bilang sih ya cukup sering sih mungkin ya, tapi kalau dibilang healing sih bukan healing juga sih Pak. Iya betul. Itu sih. Oke. Ini menarik banget nih sobat kita. Yang Kak Dimas sama Kak Alma lakukan tuh adalah salah satu contoh dari coping stress itu tadi. Caranya beda nih. Yang satu lebih seneng topo bisu gitu ya, di kamar berdiam diri, lepas dari sosmed, gak ngapa-ngapain gitu. Pokoknya aku mau zen, aku mau tenang gitu. Entah mungkin apakah dia berefleksi ke belakang, ataukah mungkin memikirkan sesuatu yang di depan gitu. Tapi kalau Kak Dimas caranya, ini apa yang barusan terjadi tadi ya, apa yang bikin aku kayak gini ya, kok biasanya nggak apa-apa, apa tiba-tiba nggak nyaman gitu ya. Ya itu memang apa namanya, dua cara atau cara orang-orang yang bisa dipakai gitu. Bisa jadi caranya Kak Alma seperti itu efektif, tapi ketika diterapkan ke Kak Dimas nggak bisa. Begitu juga caranya Kak Dimas ketika diterapkan ke Kak Alma nggak bisa gitu. Jadi biasanya apa sih, coping stress ini orangnya apa nih, tipikalnya beda-beda nih tiap orang gitu. Mau fokusnya kemana dulu nih? Fokus ke tadi problemnya, kita fokus ke masalahnya, ataukah pengen segera emosinya yang dibenahi dulu baru nanti mikirin fokus masalahnya akan jadi seperti apa gitu. Itu tiap orang tuh beda-beda nih sobat pintar semuanya. Jadi nggak bisa disamain ya gitu. Jangan kok Kak Dimas bisa ya enak banget gitu mikirin yang udah kejadian, kok aku tuh malah nggak bisa loh Kak. Ya nggak apa-apa gitu. Memang caranya beda gitu. Tapi ini unik banget nih, dua cara yang berbeda itu ternyata emang apa ya? Gitu tadi, orang masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kak Alma sama Kak Dimas tuh biasanya nyari apa sih ketika melakukan si self healing ini gitu? Yang dicari tuh apa gitu? Kalau Kak Alma dulu deh. Kalau Kak Alma tadi kan
Harus Oh di ya, suasana yang tenang, zen gitu ya, tidak ngapa-ngapain gitu tuh. Tuh apa Kak yang dicari gitu? kalau aku sih lebih ke, aku tuh kan sering gimana ya Kak, mungkin aku tuh sering takut gitu loh, kepikiran atau overthinking sama what people said gitu. Aku kayak bener-bener kepikiran kalau misalnya orang itu what people think about me gitu kan. Jadi dengan cara aku seperti itu tuh dengan aku nggak lihat sosmed, maksudnya aku nggak bikin story. Kalau bikin story kan biasanya aku bisa lihat viewers kan, dan aku akhirnya kayak kepikiran, aduh gimana ya kok dilihat viewersku, mereka mikir apa ya aku bikin story kayak gini, kayak gitu kan jadinya. Nah dengan aku ngurangin itu aku bisa kayak lebih ya udah aku nggak mikirin orang lain, aku lebih istilahnya kalau misalnya dengan masalah itu aku lebih ikhlas, kayak ya udahlah, gimana lagi, semua orang juga people make mistakes gitu kan, kayak no one going to judge you anyway gitu kan, everyone is kayak busy with their own business gitu. Jadi lebih ke meyakinkan diri sendiri kalau misalnya ya yang fokus sama diri kamu tuh ya cuma kamu sendiri, karena orang-orang pada sibuk sama pikiran mereka sendiri gitu sih Kak, kalau aku gitu. Yep. Bener banget. Kadang-kadang tuh kita suka terlalu mikirin apa yang dipikirin Iya, orang lain, padahal orang lain nggak mikirin kita gitu ya Kak. suka kegeeran ya Mas. Kayak udah yang, aduh, gue udah 3 hari nggak keluar kamar, orang mikirin apa ya gitu. Orang mah nggak mikir, paling cuma, oh paling banyak PMS, makanya 3 hari nggak keluar gitu. Kita mikirnya udah yang, aduh gue dikira depresi apa ya, gue dikira begini nggak ya, gue dikira begitu nggak ya gitu. Ternyata pikirannya beda. Oke, kalau Kak Dimas gimana nih? Kalau misalnya aku sendiri sih, kalau lagi self healing, itu aku cari inner peace sih Kak. Kayak cari ketenangan gitu, sama kayak si Kak Alam. Kayak cari sesuatu yang Iya. kalem lah intinya, kayak gitu kan. Yang jauh dari hiruk pikuk pekerjaan dan tugas-tugas yang ada kayak gitu. Itu nggak cuma itu, aku juga cari goal sih Kak. Kayak yang pertama tadi aku kan aku evaluasi. Kayak maksudnya tuh kayak mikirin apa sih, apakah yang aku lakuin itu udah benar buat aku ke depannya kayak gitu. Apakah yang aku lakuin sekarang itu kayak udah ngebuat aku bahagia atau enggak kayak gitu. Apakah kan sesuatu tersebut tuh kayak inline gitu Kak dengan apa yang aku mau sekarang kayak gitu. Itu sih yang biasanya aku mau cari biar kedepannya tuh kayak nggak salah jalan gitu. Ini beneran anu ya Kak, berarti ya. Kalau kata anak sekarang tuh literally evaluasi tuh. Iya, literally Ya evaluasi kan? gitu. Literally evaluasi banget deh kalau Kak Dimas cerita tadi. Past, now, present gitu kan. Yang dipikirin tuh gitu. Future, benar gitu. Apa ya yang buat aku besok tuh aku mau gimana ya? Sekarang nih yang kurang apa ya? Dulu tuh apa ya biar nggak keulang lagi gitu. Ada kok memang tipikal-tipikal yang begitu, dan kalau memang modelnya yang seperti itu tuh bakalan enak banget sih sebenarnya teman-teman sobat pintar semuanya. Bener kayak kata Kak Dimas tadi, biar inline aja, biar tidak jatuh di lubang yang sama gitu ya. Betul Mas. Nah, karena kan kadang-kadang sebenarnya masalah tuh ya mungkin sebenarnya itu aja gitu-gitu, cuman gimana kita ngadepinnya kan gitu. Ya, kita lanjutin lagi Kakak. Nah, kalau lagi-lagi nih menurut Kak Alma sama Kak Dimas, self healing ini nih seberapa penting sih? Pertanyaannya, penting apa enggak? Kemudian apakah harus dilakukan sesering mungkin atau ya sometimes oke gitu, sekali 2 kali nggak masalah gitu? Atau gimana nih menurut kakak-kakak? Kalau aku sih nggak mungkin sering-sering ya, karena kalau sering-sering itu mungkin kayak kata Kak tadi itu tadi yang coping stress itu kan. Jadi mungkin kalau ya kalau sesering mungkin itu jatuhnya malah kayak apa ya, kayak kebanyakan ininya. Jadi kita nggak selesai-selesai masalah karena emang muter-muter di situ aja kan. Kalau misalnya kita sesering mungkin dengan alasan healing gitu kan, dengan alasan nyelesain masalah dengan healing gitu. Tapi ya udah masalahnya balik lagi karena kita emang cuman apa? Yang cuman sekedar ngilangin stres aja gitu. Tapi kalau misalnya udah sesering mungkin itu lebih ke sering main, kayak sering nongkrong itu kan juga kadang dibilang healing gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sering-sering itu yang enggak juga ya, karena enggak, maksudnya buat sembuh itu enggak mungkin harus sering itu buat nyembuhin diri sendiri gitu sih. Oke. Jadi kalau menurutnya Kak Alma ini sebenarnya termasuk penting, cuman ya nggak sering-sering banget gitu kan? Iya benar. Oke. Penting Kalau tapi Kak nggak Dimas, sering.
Kalau menurut aku pribadi sih depends ya Kak. Karena menurutku itu kayak self healing kan subjektif based on individualnya masing-masing ya. Jadi kayak menurutku sendiri penting iya, nggak penting juga iya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya penting itu soalnya nggak semua masalah bisa ditahan dan dihadapi oleh banyak orang kayak gitu kan. Kayak masalah kadang aku juga apa ya kayak nggak bisa menghadapi masalahku sendiri kayak gitu kan. Jadi ya udah penting untuk melakukan self healing. Tapi kayak sometimes emang nggak penting sih karena self healing tuh prosesnya tuh nggak valid Kak menurut aku. Kenapa nggak valid? Soalnya kayak aku nggak habis apa ya kadang kan aku self healingnya nggak cuma evaluasi doang kan dan kayak wah ada makanan enak gitu kan jadi aku langsung beli makanan enak tersebut untuk aku menjustifikasi alasanku beli makanan enak adalah untuk healing kayak gitu kan jadi kayak reasoningnya tuh nggak valid kayak gitu loh padahal masalahnya tetap ada atau enggak kayak sesimpel orang-orang jadinya nggak mau ke profesional soalnya orang-orang mikir kayak ya udah aku ke taman safari itu juga udah termasuk healing kayak gitu kan jadi orang-orang terdisinsentif untuk ke profesional kayak gitu sih jadi orang-orang nggak mau minta bantuan ke sana gitu jadi menurutku penting nggak penting based on individualnya masing-masing. Oke, penting nggak penting based on individualnya masing-masing. Kakak-kakak pernah nggak sih melakukan sebuah kegiatan yang itu dianggaplah oke, ini refreshing nih. Gue penat banget sama kerjaan, aku penat banget sama tugas-tugas. Kemudian aku melakukan kegiatan yang aku senangi, kegiatan yang ceritanya mengembalikan semangatku lagi. Tapi selesai melakukan itu tetap blur, tetap, aduh, tetap capek deh rasanya, tetap nggak mood lagi lah gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah sih Kak. Oh, aku sih pernah banget. Ya jadi awal tahun Kak Dimas pernah juga? Pernah awal tahun ini tuh kan jalan-jalan ke Jogja 1 minggu gitu kan Kak kayak habis kompre habis ujian skripsi terus kayak setelah dari Jogja pulang kayak kok nggak ada yang berubah ya Kak gitu kayak masalahnya tetap ada ini tetap ada kayak masih pusing kayak gitu. Itu sobat pintar semua, apakah ada yang mengalami seperti itu? Karena sejatinya kadang-kadang kebanyakan dari kita apa nih sama kayak tadi kak Dimas bilang ini nih healingnya nggak valid gitu, refreshingnya nggak valid gitu, jatuhnya itu kita hanya menghindari masalah bukan menghadapi. Padahal yang namanya masalah problem itu tuh pasti ada gitu ya, apapun itu, sekecil apapun masalah itu ada. Oh, itu udah ada yang langsung komen aku pakai emoticon nangis gitu kan. Iya. Karena jatuhnya tuh teman-teman sobat pintar semua itu jatuhnya hanya menghindari masalah, bukan menghadapi. Padahal apa nih namanya? Masalah ada itu kan untuk diselesaikan. Apapun lah itu. Kayak misalnya sesederhana tiba-tiba kayak barusan mati listrik, ya kan? Tiba-tiba wajahku gelap gitu. Itu problem loh. Itu masalah loh. Itu buat aku itu sesuatu yang sangat stressful ketika aku harus live tapi ternyata kok tiba-tiba lampunya mati, ya udah gitu kan. Aku tidak bisa ngapa-ngapain nih sama lampu. Bisanya ngapain? Ya udah dari tadi tangannya tuh turun ke bawah karena ada laptop tuh mencoba dapet cahaya dari bawah gitu. Salah satu coping stress itu gitu. Oke, gue cari cahaya gitu. Tiba-tiba tadi bisa nyala, terus ya sudah gitu. Pun ketika tadi kayak tadi Mas, aku habis liburan ke Jogja, seneng-seneng, tapi pulang-pulang kok masih lemes ya, kok masih pusing gitu. Masalahnya tetap ada. Ya ada, karena masalahnya nggak diselesaikan kan gitu. Masalahnya cuma ditinggal di Surabaya, nggak ikut diajak ke Jogja gitu. Nggak diselesaikan, nggak diajak, makanya dia nggak selesai gitu. Nah, kan yang apa namanya, yang mau kita lakukan adalah gimana sih caranya biar ini nih selesai tanpa bikin kita jadi berlarut-larut berlebihan yang enggak gitu tuh. Nah itu yang harus di ini nih teman-teman. Jadi kalau apa nih memposisikannya sobat pintarnya, maksudku nih, ketika kalian menghadapi masalah, ketika kalian ketemu sama masalah, kalau nggak dihadapi, kalau nggak diselesaikan, mau kata liburan sampai Antartika ya tetap aja nggak jadi refreshing, nggak jadi healing itu tadi. Masih gitu. Balik lagi mas. Bener, pasti akan balik lagi. Jatuhnya tuh cuman kayak pembenaran tadi kayak si Kak Dimas bilang bahwa aku mau beli makanan hanya untuk validasi emosiku karena ini sebagai healingku tuh makan gitu. Emang bisa nggak sih healing makan? Bisa kok. Healing tuh sebenarnya bisa dilakukan dengan makan, dengan tidur, dengan kalian cuci baju, dengan kalian ngosek WC, itu tuh bisa jadi healing sebenarnya.
Cuman yang ditanyain lagi adalah kalian ngadepin problemnya itu enggak gitu. Kalian mencari solusi untuk masalah yang kalian adepin enggak gitu. Karena kayak yang tadi Mas bilang, aku habis ke Jogja liburan, habis itu udah balik lagi, kok masih ada ya? Ya, karena kan cuma ditinggalin doang kan waktu itu Kak. Tidak coba diselesaikan barangkali, makanya ketika pulang ke Surabaya ketemu lagi deh gitu. Ini ada yang tanya tadi Kak pernah mengalami perang batin nggak? Nah loh, perang batin. Ini kirain perangnya cuma ada di negara seberang ya, tapi ada yang nanya pernah mengalami perang batin nggak? Coba, kalau Kak Dimas sama Kak Alma pernah nggak perang batinnya yang kayak gimana? Perangnya itu antar apa, siapa gitu? Kalau misalnya Mungkin perang. oh ya, Alma dulu. Gak apa-apa Kak Dimas aja udah ngomong. Kalau misalnya perang batinnya tuh karena ini Kak, jadi pertengahan 2018 lalu kan aku dari SMA lulus ke perguruan tinggi, lulus SMA terus daftar ke universitas kayak gitu kan. Nah, perang batinnya tuh antara aku dan papa sendiri kayak gitu. Soalnya papa itu kayak memaksakan, ya udah kamu nggak boleh jadi guru, kamu harus daftar PNS, masuk STAN IPDN kayak gitu kan Kak. Padahal passion aku sendiri tuh, mimpi aku pengen jadi guru, pengen jadi dosen kayak gitu Kak. Jadi kayak ada perang batin antara apakah aku harus memenuhi mimpi sendiri ataukah aku harus ikut pilihan papa kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah aku pilih mimpiku sendiri buat jadi guru. Aku daftar ke pendidikan bahasa Inggris di UB dan aku finally bisa kayak ngebuktiin gitu kalau misalnya ya udah aku bisa bahkan lulus 3,5 tahun dengan IPK yang bagus kayak gitu. Luar biasa. Coba aku kasih applause dulu deh, luar biasa 3,5 tahun itu nggak gimana ya kalau buat teman-teman yang sedang jadi statusnya mahasiswa 3,5 tahun tuh kayak pakai nos tuh kalau orang balapan, gitu tuh. Tapi banyak banget yang dikorbankan tuh banyak banget itu mungkin temennya pada lagi berajojing ria gitu Kak Dimas memutuskan untuk stay sama tumpukan buku-buku barangkali gitu, luar biasa banget pengorbanannya, hebat. Oke, thank you Kak Dimas. Kalau Kak Alma gimana nih? Pernah nggak perang batin? Mungkin nggak jauh-jauh dari Kak Dimas ya. Aku tuh sempet yang perang batin banget itu ya sama kayak waktu SMA itu kan aku nggak istilahnya aku nggak terima PTN ya Kak. Padahal aku tuh dari SMA tuh udah punya mimpi kalau aku tuh harus masuk sastra Inggris gitu kan. Istilahnya aku sudah banyak riset dan aku benar-benar mimpi buat masuk sastra Inggris gitu kan, tapi realitanya aku nggak diterima di PTN yang ada jurusan sastra Inggris gitu kan. Terus akhirnya aku bilang lah ke mama kalau misalnya gimana kalau misalnya gap year dulu nyoba lagi buat tahun depan, karena aku masih mau ngusahain buat sastra Inggris nih gitu. Tapi kata mama, emang kamu yakin, emang tahun depan kamu yakin bisa beneran masuk sastra Inggris gitu. Terus aku di situ juga ragu banget sih, gimana ya kalau misalnya setahun terus ternyata nggak masuk sastra Inggris kan sayang juga gitu loh. Sebenarnya nggak sayang juga sih, mungkin lebih ke kecewanya lebih berat mungkin ya Kak jadinya gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku ngikutin aja cara mama kalau misalnya suruh masuk PTS tapi tetap ada relasinya sama bahasa Inggris. Akhirnya aku juga masuk pendidikan bahasa Inggris gitu. Awalnya sih agak concern ya karena ya meskipun nggak jauh-jauh tapi kan aku pengennya tuh tetap ke sastra Inggris gitu kan. Tapi akhirnya aku bisa menerima, akhirnya aku bisa ngembangin juga potensi aku suka bahasa Inggrisku di sini dan akhirnya ya udah sama aku juga kemarin sidang dan ya udah lulus akhirnya di prodi yang juga masih ada kaitannya dengan bahasa Inggris gitu, Kak. Luar biasa banget. Aku kalau mengingat-ingat perjuanganku beberapa belas tahun yang lalu memperjuangkan si toga ya kan, topi itu tuh rasanya juga kayak yang ya ampun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Semua dilakuin dan itu memang bikin agak-agak gitu, gimana gitu ya, gede banget gitu ya. Nah ya itu tadi buat sobat pintar yang bertanya, aduh siapa ya namanya tadi aku lupa, maafkan. Perang batin tuh pasti di tiap orang ada ya, apapun itu perkara apa, misalnya ada orang yang merasa bahwa ya ampun cuma nentuin mau sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris aja galau banget, apa sih sama-sama bahasa Inggris kok gitu misalnya.
Iya, Itu buat di beberapa orang mungkin itu biasa aja, tapi ternyata kalau buat Kak Alma itu adalah sesuatu yang gila, ini nih krusial banget gitu kan. Sama kayak Kak Dimas juga, yang satu orang tuanya pengennya jadi, udahlah pengen jadi PNS, ngapain jadi guru gitu ya. Dia kerjanya yang aman-aman aja, sedangkan Kak Dimas tuh jiwanya tuh udah ngesol banget, pengen membagi ilmu ke orang banyak, makanya dia pengennya jadi guru gitu. Ya ampun, udah enak-enak disuruh jadi PNS, ngapain sih jadi guru sekarang nggak ada gajinya gitu misalnya ya. Paling-paling nanti lulus jadi guru honorer, ngapain sih gitu-gitu. Itu di beberapa orang mungkin merasa ya udahlah biasa aja, tapi buat Kak Dimas itu krusial banget gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita samain nih, sobat pintar semua ya. Jadi tiap orang tuh memang punya apa nih, perang batinnya masing-masing gitu loh. Gimana yang perlu digarisbawahi adalah yang satu nih kekeh, yang satu berani mengambil resiko untuk mengejar cita-citanya. Oke, aku saklek deh, ngambilnya tetap jadi dosen, tetap di pendidikan, karena aku pengen jadi guru, makanya aku ngambilnya di pendidikan bahasa Inggris. Betul ya Kak Dimas tadi ya? Iya, betul. Bahasa Inggris ya. Sedangkan Kak Alma, aku tuh pengennya sastranya nih, Mbak, bukan pendidikan bahasa Inggrisnya. Aku tetap pengen ke sastra, tapi situasi dan kondisi ini kayak tidak memungkinkan aku untuk ngambil itu gitu. Jadi ya udahlah, meskipun nyerempet-nyerempet nggak apa-apa deh, aku ngambil ke pendidikan bahasa Inggris aja, toh nanti aku bisa upgrade skillku kok untuk mencemplungkan diriku ke yang bau-baunya sastra ya itu. Aku mungkin nanti akan melanjutkan pendidikannya yang S2-nya nggak yang magister education, tapi lebih ke yang science atau apa, tapi yang berbau dengan sastra Inggris gitu. Jalannya tuh beda nih teman-teman. Yang satu tetap strict, tetap memilih apa yang dicita-citakan, tetap memilih apa yang dia mau gitu dari awal, sedangkan yang satu berani keluar dari zona nyamannya gitu kan. Itu tiap orang tuh pasti akan mengalami itu, pasti mengalami pergolakan batin. Tinggal bagaimana kalian itu tadi, mau tetap stay on your path atau tetap atau mau mengambil resiko gitu. Itu semuanya pasti akan ada challenge-nya masing-masing gitu. Yang perlu ini adalah ya harus dihadapi itu tadi ya Kak ya. Kalau nggak dihadapin nggak bisa jadi 3,5 tahun selesai itu. Ya kan? Iya, betul. Nggak bisa jadi dapet toga kalau nggak dihadapin. Kalau nggak dihadapin nggak jadi dapet toga, nggak akan selesai gitu. Itu sobat pintar, jadi jangan merasa bahwa aduh apa cuman gue ya yang perang batin. Enggak kok, semua orang juga punya perang batinnya masing-masing gitu. Ini aku menyambung, ada pertanyaan satu dari Kak Arta ya. Kak, haruskah masalah diselesaikan dengan healing? Nah tuh, kalau menurut Kak Alma sama Kak Dimas, apakah masalah itu harus diselesaikan dengan healing? Masalah tuh banyak tuh. Nggak punya duit jadi masalah, ya kan? Sinyal putus itu juga jadi masalah nih. Apakah harus ketika mati listrik tadi, haruskah aku healing langsung? Gimana Kak Dimas? Coba menurut Kak Dimas gimana Kak? Menurut aku secara pribadi nggak semua masalah itu butuh healing ya Kak. Aku tahu, kayak aku paham masalah kecil di orang A akan mungkin aja itu adalah sebuah masalah besar di orang B kayak gitu kan. Kan masalah itu subjektif based on individualnya kayak gitu. Tapi emang menurut aku kayak beberapa masalah itu nggak butuh healing. Misalnya kayak apa ya, kayak kamu ada tugas gitu kan, tugas banyak ya, kamu nggak butuh healing, kamu butuh mengerjakan tugas itu kayak gitu. Atau misalnya kayak kamu nggak punya uang atau pengangguran ya, kamu nggak butuh healing kayak gitu, kamu butuh cari pekerjaan kayak gitu sih Kak. Jadi menurut aku kayak just to be realistic aja kayak gitu. Kalau misalnya masalahnya apa, ya udah hadapi masalah tersebut, dan kalau misalnya nggak bisa ya minta bantuan orang lain, minta bantuan profesional kayak gitu. Soalnya nggak semua masalah itu jadi healing kayak gitu. Kayak nggak semua masalah butuh healing. Masa kayak hilang pensil ya beli lagi, nggak healing ke Bali kayak gitu kan Kak? Beli pensilnya ke Bali Kak. Oh, iya. Bisa juga sih. Gitu. Kedok aja gitu. Ya, Oke. Thank you Kak Dimas. Kalau Kak Alma gimana nih? Iya, sama sih Kak, kan nggak mungkin semua masalah butuh healing gitu ya. Kecuali kalau masalah yang mungkin kayak diputusin gitu ya, diputusin atau diselingkuhin itu kan kayak
ya mungkin buat sebagian orang kalau misalnya apalagi misalnya kita punya pasangan bertahun-tahun gitu kan, terus ditinggal atau kayak gimana gitu kan, kan jadinya kan jadi masalah besar gitu kan. Ya mungkin kalau kayak gitu itu mungkin butuh healing karena kita butuh ya udah ikhlas atau sesuatu yang bukan buat kita gitu sih Kak. Jadi kayak mungkin beberapa masalah yang emang sebenarnya nyelesainnya itu bukan kita action gitu, tapi lebih ke kita buat ngiklasin atau lebih ke menerima keadaan kayak gitu sih Kak. Gitu sih. Iya, benar. Benar. Kalau tadi mengambil istilahnya Kak Dimas, ya healing itu eh, apa? Tergantung sama masalahnya apa, tergantung sama individunya seperti apa gitu. Dan lagi-lagi benar bisa jadi buat aku tuh kalau misalnya menurut Kak Alma tuh patah hati tuh ya harus healing ke Ubud gitu ya. Zen, ketemu sawah-sawah pemandangan gitu lah. Tapi kalau buat aku misalnya gitu yang sudah punya tanggung jawabnya lebih besar, misalkan aku seorang seorang kepala keluarga anggaplah gitu. Kemudian aku diterpa putus cinta barangkali atau apapun gitu. Saya punya tanggung jawab yang harus saya hidupin nih gitu. Mau kata anak manusia, anak kucing kayak atau apa gitu. Tapi saya punya tanggung jawab yang ada yang bergantung sama saya. Apakah terus aku harus chill, harus bersantai, zen ke tempat yang gimana-gimana, ya belum tentu gitu. Kan kayak tadi aku bilang bahwa healing itu bisa dilakukan dari rumah loh. Healing itu bisa dilakukan dengan tidur, itu bisa jadi healing loh. Gitu kan? Tapi yang jadi catatan adalah tidurmu berkualitas nggak? Kamu ngelakuinnya bener nggak? Ya percuma ketika kamu mau tidur sebagai healing tapi kamu masih tetap scrolling sosial media, habis itu kepo-kepo ya kan, liatin katanya putus tapi tetap kepo gitu, pakai second account, pakai top account gitu kan, nggak jadi healing gitu, tidurnya nggak jadi healing gitu. Kemudian aku nih ya Kak, buat aku tuh aku punya salah satu cara ketika aku lagi marah, ketika aku lagi sebel banget sama apapun itu, mau sama pasanganku, sama adikku, sama pekerjaan di kantor gitu. Itu salah satu stress release-nya aku tuh adalah dengan ngebersihin kamar mandi. Aku beneran ngosek kamar mandi gitu ya, itu sambil aku setel musik kenceng-kenceng gitu, mau dengerin K-pop kayak atau apapun lah, itu aku setel kenceng, terus nanti aku sambil ngomel-ngomel nih gitu. Jadi misalnya aku sebel sama, misalnya kita satu kantor gitu ya Kak Dimas, terus aku tuh kesel banget sama kamu gitu tuh, itu aku bisa pulang ke rumah, berkedok mau mandi, mau bersihin kamar mandi, tapi habis itu aku ngomel-ngomel. Itu aku bisa ngata-ngatain kamu tuh di situ tanpa aku perlu menyakiti kamu kan. Baru tahu. Bener. Pokoknya keluar semua gitu. Dan itu buat aku tuh beneran rilis loh gitu. Itu menghilangkan ketegangan ototku loh. Habis itu aku keramas, mandi pakai air anget gitu. Itu tuh ternyata mempengaruhi banget di aku gitu. Kendor banget gitu. Selesai mandi tuh langsung yang kayak oke, lega nih. Bener. Jadi ketika besok ketemu problemnya gitu, misalnya kok masalahnya adalah sesosok manusia yang harus kita hadepin tuh, udah nggak emosi banget, udah bisa lebih berpikir jernih gitu loh, udah bisa mikir, oh iya kemarin dia nyebut mungkin sama-sama lagi PMS kali gitu, oh mungkin ditagih utang kali merekanya dianya gitu, makanya kenceng gitu. Karena itu kalau buat aku tuh lebih bisa apa nih namanya ngerilis gitu. Jadi ya itu tadi, it depends on individunya, tergantung masalahnya seperti apa gitu. Nggak melulu yang namanya healing tuh harus pergi keluar kota gitu ya, harus spa gitu karena kan identiknya healingnya anak sekarang tuh gitu nih. Nah ya aku langsung nih, kalau menyinggung soal healing yang sekarang yang jadi kebiasaan anak-anak milenial nih, menurut Kak Alma sama Kak Dima tuh itu adalah hal yang wajar atau cuman FOMO aja nih? Ya emang harusnya begitu Mbak gitu misalnya, atau sekedar FOMO aja nih, semua orang healing masa gue enggak gitu. Kak Alma dulu deh. Iya kayak gitu. Iya kayak itu ke FOMO aja ya Kak, karena aku tiap ke
kadang nongkrong di coffee shop aja juga mereka captionnya healing gitu kan. Terus kayak ke mall mereka bilangnya healing gitu. Tapi karena emang lagi ngetren nih orang-orang pada bilang istilah pakai healing, jadi mereka kayak kadang mereka nggak ada masalah pun kayak cuman sekedar keluar sama teman mereka juga bilangnya healing gitu kan, karena mereka mikirnya mungkin healing itu sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Jadi mereka pasti gitu kan pakai istilah itu untuk menggambarkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi ketika mereka meskipun mereka nggak lagi bermasalah nih, tapi mereka pergi ke mall, ketemu teman, terus misalnya piknik atau apa, itu mereka mikirnya healing karena itu sesuatu yang digambarin di sosial media gitu loh, yang seneng gitu. Itu sih, Kak. Jadi lebih ke FOMO aja sih menurutku. Oke, kalau menurut Kak Alma lebih ke yang healingnya anak sekarang ini lebih mengarahnya ke FOMO gitu. Oh, kalau menurut Kak Dimas? Kalau menurut aku sama sih kayak Kalma. Tapi aku mau nambahin beberapa hal. Menurutku itu juga nggak wajar sih Kak, healing yang dilakuin anak-anak sekarang. Kayak trennya tuh nggak wajar. Karena kayak ada beberapa hal. Pertama itu menurutku kayak self-healing yang misalnya di-endorse sama artis-artis dan orang-orang kayak gitu. Mereka tuh kayak healing ke Bali atau healing ke Labuan Bajo. Ini tuh kayak ngebuat standar yang gede banget. Kayak ya udah buat kamu untuk menjadi recover atau healing, kamu tuh harus ke Bali dulu, ke Ubud dulu, ke Labuan Benar, Bajo, suka. naik kapal feri gitu kan Kak, terus nyemplung ke lautnya kayak gitu, renang sama lumba-lumba kayak gitu kan. Jadi kayak akan ada standar yang tinggi banget nih kalau kamu harus kalau kamu mau healing ya udah harus ke sana dulu kayak gitu. Terus terlebih lagi menurutku kenapa nggak wajar itu karena ada romantisasi dari kesedihan yang ada kayak gitu kan. Misalnya kayak banyak orang yang berlomba-lomba menunjukkan kesedihan mereka lewat Instastory, contohnya kayak lagu galau yang Adele Easy on Me kayak gitu, atau Tulus Hati-hati di Jalan kayak gitu kan Kak. Jadi kayak semua orang itu kayak berlomba-lomba untuk nge-romanticize sufferingnya mereka sendiri kayak gitu, yang secara nggak langsung kadang mereka tuh kayak nggak sadar mereka nggak ngevalidasi sufferingnya orang lain juga kayak gitu. Jadi menurutku hal-hal tersebut tuh yang menurutku healing trend yang nggak wajar sih kayak gitu. Iya, Oke, oke, bener ya loh. Aku tuh langsung jadi kayak kecubit, kayak ke tabok gitu ya Kak ya, bahwa healingnya di endorse. Gimana healingnya? Healing kok di endorse itu ya nggak healing gitu ya. Aku tuh jadi kepikiran sama teman-teman yang memang punya isu kesehatan mental yang banget gitu ya, yang seperti mungkin dia depresi gitu, seperti mungkin dia bipolar gitu. Itu tuh mereka sedang berjuang untuk heal beneran gitu loh. Betul. Sedang berjuang healing banget gitu, tapi apa nih namanya, istilahnya kemudian dicatut, dipakai, padahal mereka tuh wah gila gue struggle banget nih gitu. Yeah. Wah gitu gue berjuang banget, tapi lo pakai istilah gue buat sembuh gitu tuh kok agak-agak seperti dihianati gitu ya. Dan dia bener kata kayak Kak Dimas bilang bahwa healing yang terjadi di sosial media sekarang ini nih standarnya jadi ketinggian, nggak cuma tinggi banget Kak, ketinggian menurut saya gitu kan. Padahal iya kan, padahal itu tadi kayak yang aku bilang, healing itu bisa banget loh dilakukan di rumah. Healing itu bisa banget loh, kamu nggak perlu keluar kemana-mana, kamu tidur, tapi ya itu beneran dilepas gitu loh, beneran diterima dirinya, beneran di accept bahwa oh oke, lukaku seperti ini, permasalahanku tuh ini, yang harus aku selesaikan itu adalah yang seperti ini gitu. Jadi ketika besoknya kamu menghadapi realita yang ada tuh, kakinya tuh lebih kuat, kakinya tuh lebih firm gitu loh. Ya kan, iya bener loh, maksudnya percuma loh kamu sampai mau kata Labuan Bajo kek, Labuan Hati kek, kata sampai mana-mana, kalau kamu tidak accept itu sebagai part of your life, part of yourself gitu, itu nggak jadi gitu kan. Itu loh kayak oh iya bener ya, jadi bisa aja nih jatuhnya kayak FOMO nih. Jadi sobat pintar coba hati-hati nih, perlu dicek-recek lagi nih, apakah aku tipikal yang healingnya healing FOMO, ataukah emang beneran butuh healing yang bener menyembuhkan, apa nih, ataukah kalian hanya butuh itu doang, refreshing gitu. Refreshing itu juga penting loh teman-teman ya kan. Ganti, biasanya naik
ke ke kampus naiknya naik ojol, boleh lo diganti jadi naik angkot misalnya. Melihat situasi yang lain itu tuh kan sebagai refreshing ya gitu. Biasanya ke kantor, ke sekolah naik angkutan, coba diganti jalan kaki gitu. Lewatnya biasanya belok ke kanan, terus ganti belok ke kiri gitu. Itu tuh kalau ketika suasananya baru itu tuh Nanti kalau macet gimana kalau wow, kalau macet itu ya gimana ya, kayak itu kayaknya jalan kaki aja udah, yuk jalan kaki aja. Jadi kalau capek bisa belok mampir ke apa Warmindo gitu atau ke warteg gitu buat makan ya kan. Kalau jajan dulu gitu, nongkrong makan cimol makan cilok gitu sambil ngeliatin oh gitu. Aku tuh dulu pernah ketika dulu zaman kerja di ibu kota, pulang kerja tuh kondisinya macet banget, itu aku cuman berhenti di halte kemudian duduk makan cilok itu sambil ngeliatin orang lalu lalang aja. Oh ada ya mbak-mbak pekerja kantoran modelnya begini, kemudian lihat yang satu orang-orang lari-lari yang harus apa gitu. Aku terus coba aku yang berpikir di pikiran mereka apa ya gitu, apa ya yang bikin mereka lari-lari gitu. Mikirin kayak ini orang-orang mau pada kemana sih gitu nggak sih Kak? Kayak ngeliatin orang-orang gitu. bener banget. Yang satu kok bajunya udah lecek gitu ya, dasinya udah miring, rambutnya udah ngejebrak kemana gitu. Yang satunya masih sleek gitu ya, cantik, bulu matanya naik, wangi gitu. Tapi udah jam segini tuh mereka ngapain nih gitu. Itu waktu itu buat aku jadi kayak kita jadi lebih mungkin klise ya, tapi buat aku tuh jadi kayak lebih yang oh my god, hidupku ini ternyata nyaman loh gitu. Gue nggak perlu loh jam segini lari-lari untuk ngejar taksi. Aku tuh nggak perlu jam segini harus berheboh-heboh. Aku udah bisa sampai di rumah enak, mereka masih lari-lari ngerjain apa gitu. Itu ya mungkin anggapannya klise, tapi kalau kalian bisa apa mengambil situasi atau momen yang kecil-kecil seperti itu tuh bisa jadi bahan refreshing juga loh sobat pintar semuanya. Begitu. Oke, menuju ke pertanyaan terakhir nih. Menurut Kak Alma sama Kak Dimas, jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika self healing? Gitu. Kalau tadi aku sudah beberapa memberikan percontohan gitu. Kalau kakak-kakak tuh punya tips apa gitu? Yang nggak perlu sampai Labuan Bajo, Kak. Iya. Nggak perlu budget. Oh, cara atur waktu katanya nanya begitu tuh. Ada yang nanya bagaimana caranya mengatur waktu. Oke, sebelum kita menjawab soal apa aja yang bisa dilakukan ketika self healing, cara ngatur waktu alanya Kak Dimas sama Kak Alma bagaimana? Boleh tadi Kak Dimas dulu. Oke, kalau misalnya dari aku tuh kita harus tahu nih kayak apa yang bakal kita lakuin dulu. Jadi kayak kita ngelis dulu, misalnya hari ini atau minggu ini kita mau ngapain aja. Terus kita buat skala prioritas nih. Misalnya kayak minggu ini aku mau ngerjain bab 1, terus aku mau ngajar, aku ngerjain tugas intern kayak gitu kan. Jadi harus ada skala prioritas dulu nih, mana yang aku harus kerjain dulu kayak gitu. Dari situ barulah dibagi waktunya. Oke, berapa jam dalam 1 minggu untuk ngerjain tugas intern, berapa jam buat ngerjain skripsi kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh nggak apa ya, kayak nggak akan terbagi dan nggak akan terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya kita emang udah ngerjain sesuatu itu jangan terdistract, misalnya kayak ada satu notif di line gitu kayak terus kita ngebuka line atau scroll TikTok dan 15 menit terus ternyata 1 jam scroll TikTok kayak gitu. Jadi kayak fokus dengan apa yang kita lakuin kayak gitu. Dan menurutku itu sih cara gimana aku bagi waktunya selama ini. Oke, thank you Kak. Kalau Kak Alma gimana? Ya, sama sih Kak. Biasanya itu aku kerjain duluan itu mana yang deadline-nya tuh mepet gitu ya. Kayak misalnya ada banyak tugas, tapi ada salah satu tugas yang harus dikumpulin besok nih, besok banget gitu. Ya biasanya itu dulu yang aku kerjain untuk malam ini gitu sih Kak. Sama biasanya ngebagi kan sama yang penting tapi nggak deket, sama nggak penting tapi deketan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ya sama sih ke bikin skala prioritas gitu. Biasanya aku selalu punya to-do list ya buat hari ini itu apa yang harus aku kerjain. Yang biasanya deadline-nya itu deketan, bukan yang kayak misalnya aku bikin list hari ini tapi deadline-nya masih 2 minggu lagi gitu.
enggak sih. Hmm. Jadi lebih ke memilah lah mana yang penting sama yang deadline-nya itu lebih diperluin, dideketin gitu. Itu sih, Kak. Oke. Kalau aku rangkum dari dua jawaban kakak-kakak ini mungkin agak klise nih, Sobat Pintar, bikin jadwal. Iya. Ya kan? Tiap kali Iya. orang ditanyain gimana sih caranya atur waktu, itu tuh selalu jawabannya kebanyakan bikin jadwal, bikin timeline, bikin to-do list. Kenapa sih jawabannya selalu itu kalau ngatur waktu? Ya memang itu gitu loh. Ya kan emang itu. Iya. Kalau kamu nggak tahu jadwal, gimana kamu bisa ngatur waktunya gitu kan? Ada Google Calendar loh sekarang gitu kan. Justin Bieber mau konser aja dia bikin rundown nih, jam segini ngapain, rehearsalnya berapa lama, soundchecknya berapa lama, ngecek mic berapa lama. Itu tujuannya apa? Ya biar on schedule tetepan, biar dia manggungnya bisa lancar gitu. Lah kalau teman-teman mau ngerjain skripsi, mau ngerjain tugas tapi nggak tahu rundownnya, nggak tahu jadwalnya, ya gimana bisa terlaksana gitu. Emang bener sih, maksudnya sesederhana bikin jadwal, bikin skala prioritas itu juga penting banget. Bedain mana yang urgent sama mana yang important. Tuh kadang-kadang tuh suka ini nggak urgent tapi karena ini important ya udahlah gitu. Bener tuh notifikasi tuh. Ya kan? Bisa ditunda nanti aja gitu. Levelnya dia di nomor 3 nih sebenarnya. Penting tapi bisa ditunda. Contohnya apa ya? Buka notifikasi itu. Ting dong ting dong ting dong ting dong ting dong gitu. Belanja misalnya, aduh ada di promo diskon apa ya gitu kan, itu kan masih bisa nanti, dia nggak harus segera kamu buka gitu loh, nggak akan meledak teman-teman gitu. Jadi itu yang harus teman-teman tahu nih kalau perkara jadwal. Mungkin bisa nonton obrolan kita yang sebelumnya nih, kita juga pernah sempat membahas soal penjadwalan, gimana soal sosial media candu atau enggak ya, itu kemarin kita sempat ngobrolin soal jadwal sedikit, boleh diintip di IGTV sebelumnya ya gitu. Nah, kembali lagi di pertanyaan terakhir tadi Kak, terus gimana nih jadi apa aja yang bisa kita lakukan ketika self healing, yang nggak perlu muluk-muluk deh, yang kayak apa sih gitu. Kak Alma sama Kak Dimas tuh gimana? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri sih kayak sesimpel, kan kosanku tuh selalu berantakan ya Kak, kamar itu. Jadi kayak kadang tuh habis untuk ngerjain tugas, ya udah kayak aku bakal nyempetin ngeberesin kasur, menata ulang baju di kamar, kayak di lemari, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak di kose-kose kamar mandi, aku lebih ke ngebersihin kamar kayak gitu. Terus nggak cuman itu, kadang itu kayak, kalau kan aku sekarang lagi di Malang ya Kak, dan di Malang itu kayak banyak banget makanan-makanan kayak gitu. Jadi kadang itu kayak aku bakal beli satu makanan dari tiap kayak beda-beda toko gitu loh. Jadi kayak aku udah nyoba toko A, oke sekarang aku mau coba yang toko B kayak gitu. Jadi aku pingin mencoba semua makanan yang enak-enak yang ada di Malang kayak gitu. Jadi kayak healingku kayak gitu, nggak cuma ngeberesin kamar tapi juga mencoba makanan yang ada di Malang kayak gitu. Oke. Gitu. Ini berarti sobat beres-beres nih kayak. Kenapa Kak? Yang murah, yang ada diskon di Shopee kayak gitu-gitu. Iya benar dong, anak kos itu harus memanfaatkan voucher. Iya kan, gitu kan. Ini sama nih sobat beres-beres ya kan, sama sobat cari diskonan gitu. Oke. Kak Alma, kalau Kak Alma gimana? Sebenarnya sama sih Kak, karena apa ya, kalau ngeberesin kamar tuh rasanya tuh kayak istilahnya tuh kayak masa depan kita tuh langsung tertata gitu loh, kayak kita langsung bisa mikir gitu, kayak ganti rasanya tuh kayak kita langsung bisa mikir, thinking clearly gitu loh, kita kayak ganti spray, kita nyapu, kayak ganti karpetnya dengan karpet yang bersih yang baru, itu kita langsung kayak bisa mikir aja gitu rasanya, karena kan kamar tuh kan tempat kita buat ngapa-ngapain terus kan gitu. Terus biasanya habis itu kadang tuh aku nulis hal misalnya yang sampai saat ini tuh aku bisa syukuri gitu, hal yang aku dapet gitu. Terus kalau misalnya mungkin aku ngecatet kayak apa sih kesalahan aku, terus mencoba lebih ke ya udahlah ya, nggak semua hal tuh bisa aku kontrol, nggak semua hal tuh bisa dalam jangkauan aku gitu loh. Jadi semua itu pasti terjadi ya karena emang udah terjadi gitu kan. Jadi lebih ke acceptance atas kejadian gitu. Terus kayak nyatet
lebih ke nyatet kayak hal-hal yang hari ini misalnya bikin aku seneng gitu, kayak misalnya ketemu teman atau sekedar cuma makan cilok di depan gitu. Itu biasanya aku lebih nyurahinnya tuh ke nulis gitu sih Kak, buat ininya Oke. sama maafin diri sendirilah gitu. Gratitude journal ya Kak, gratitude journaling, menulis apa yang sudah aku syukuri, apa yang sudah aku dapat gitu, salahku apa sih gitu, aku dapatnya apa sih gitu. Itu namanya gratitude journal tuh teman-teman. Nah itu juga salah satu cara loh, bisa banget jadi caranya healingnya teman-teman tuh itu loh, jadi membaca ulang lagi gitu. Oh oke, aku pernah mengalami kebodohan ini, tapi aku juga mensyukuri yang aku peroleh tuh ini gitu. Itu kayaknya sederhana, kayaknya klise juga, tapi di beberapa orang itu manjur banget, di beberapa orang itu cespleng banget gitu loh. Ketika udah bisa nulis itu semua tuh rasanya kayak yang lepas gitu ya, kayak lego gitu loh gitu. Ya udahlah. Nah, betul. Kakak-kakak, semoga obrolan pintar kita kali ini soal kebanyakan healing salah siapa, aku atau masalahku, bisa memberikan insight baru ke Sobat Pintar tentang self healing. Kak Alma, Kak Dimas, thank you so much. Terima kasih. Sudah mau dengerin aku cerita-cerita gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, buat Sobat Pintar yang sudah meluangkan waktunya nonton kita di live Instagram kali ini untuk ngobrol pintar, ngopi bareng Kak Dita kali ini. Terima kasih juga ya semuanya. Nah, yang mau Sobat Pintar yang ingin diskusi tentang permasalahan lainnya, boleh banget kirim DM ke Instagramnya Aku Pintar ya, di @akupintar. Boleh misalnya mau dibahas apa, Kak kasih ini dong, bahasnya yang ini dong, masalah ini dong gitu, boleh kirim idenya ke DM-nya Aku Pintar gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Alma, untuk Kak Dimas, buat Sobat Pintar semua yang sudah nonton. Iya, mohon maaf lahir batin, kita udah mau puasa. Mau puasa. Iya benar gitu, semoga di bulan Ramadan nanti puasanya pada lancar-lancar semua, jadi biar bisa lebaran bareng-bareng sama keluarga gitu. Amin. Sekali lagi thank you ya, sampai ketemu di episode ngopi bareng Kak Dita selanjutnya. Thank you, see you soon. Thank you Kak. Kak Dimas. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.